Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah barakallah. Pada hari ini saya baru upload kembali ya, setelah nih kelana hanya bincang-bincang saja ya. Di sini saya akan membahas hal tentang sihir. Jadi sihir itu, seseorang akan terkena sihir, awal pertamanya pasti itu ada penyebabnya, sehingga orang tersebut berani melakukan hal menyakiti seseorang dengan menggunakan ilmu sihir. Jadi sihir itu ya, seperti halnya yang udah banyak yang dibicarakan, seperti santet, peluh, guna-guna, dan lainnya berhubungan pada hal-hal gaib. Jadi awal orang bisa terkena sihir, pertama mungkin juga bisa dari kata ucapan kita, mengucapkan orang tersebut ya, dengan kata-kata yang sehingga menyinggung hati seseorang tersebut. Jadi sihir ini awal penyebabnya dari permasalahan ya, entah dia misalnya permasalahan dagang, atau permasalahan dari pribadinya sendiri, atau permasalahan dari pekerjaan dan permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, bagaimana kita agar kita tercegah daripada sihir-sihir tersebut? Yang pertama, sering kita mengamalkan amalan-amalan zikir ya, seperti ayat, seperti zikir-zikir, misalkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shawfil adi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sering diamalkan setiap pada sholat ataupun dengan amalan-amal lainnya. Jadi istiqomah diamalkan, sehingga insya Allah dengan kita sering berzikir akan menjadi pagar gaib untuk diri kita dan juga untuk keluarga. Dan yang pastinya agar kita terhindar dari hal tersebut ya, jadikanlah kita seperti akhlakul karimah, akhlak yang baik ya. Jadi sehingga dalam penyampaian walaupun kita benar ya, penyampaian kita jangan sampai menyinggung. Adapun misalkan kita ya memang benar kita ada, tapi hal tersebut bisa memberikan ke arah ke sana. Jadi banyak yang saya jumpai hal tersebut termasalah tanah, entah masalah pekerjaan, entah masalah yang lain. Jadi hal orang tersebut bisa meniru sihir tersebut ya, dengan juga mungkin melalui perantara ya, ilmu-ilmu hitam ya. Sihirnya digunakan ya untuk menyakiti orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kita hal seperti itu, nanti kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahkan kepada Allah. Iman dan takwa kita mohon pada Allah agar kita dihindari daripada orang yang zalim, agar kita dihindari daripada orang yang syirik, dengki ya. Jadi di depan kita baik, di belakang kita masya Allah membicarakan hal-hal ya. Jadi berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tips yang pertama untuk kita agar tidak terkena sihir, sering kita mengamalkan zikir-zikir, mendekatkan diri ya kepada Allah dengan zikir-zikir yang untuk memperkuat pagar gaib. Yang kedua, sering pada setiap kita mau tidur itu kita harus membaca doa
Bismika Allahumma bismillah Mahmud dan baca amalan untuk menguatkan kabar gaib dan menjaga diri kita serta keluarga, memohon pada Allah agar dijauhkan daripada hal tersebut. Dan memang kita nggak mengetahui hal tersebut, kita akan menyatakan sihir. Jadi yang bisa mengetahui itu kalau misalkan seperti orang mendalami kebatinan. Pada saat orang menyihir kita itu insya Allah mungkin tahu ya, gitu. Jadi udah tahu terlebih dahulu. Ini yang bisa bicarakan bagaimana cara mencegah agar sihir itu tidak masuk. Jadi sering kita mengamalkan dikir-dikir Al-Quran, pagar gaib dan lainnya. Itu dengan berkaitan pada sihir ya. Jadi intinya soal tersebut sakit hati sehingga orang tersebut berani mengirimkan hal-hal yang berhubungan dengan pada gaib. Ini insya Allah kalau kita selalu begini pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Sang Pencipta yang menciptakan isi langit dan bumi, yang menciptakan jin dan manusia, insya Allah terjauh daripada hal-hal tersebut. Dan yang kedua, kenapa bisa kesambat atau kesurupan? Satu, bila kita melewati tempat-tempat angker atau misalkan atau banyak lainnya, misalkan kita habis dari mana, kita rajin-rajin seperti kita mau keluar rumah, kita membaca bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Maka Allah jaga daripada kejahatan jin dan manusia. Bagaimana itu juga agar tidak terjadi hal tersebut? Ya kita sama rajin-rajin juga mengamalkan doa-doa, walaupun misalkan ya kita sempat, karena memang kalau sudah kita menjalankan sholat, kita amalkan zikir tersebut sesuai dengan pada yang dianjurkan. Jadi untuk memperkuat pagar gaib. Kenapa orang itu bisa kesambat atau istilah kata kesurupan? Ya kemungkinan juga dia seperti misalkan kita di bawah pohon tiba-tiba kita kencing sembarangan, ya kan? Terus kita nggak tahu bahwa di situ itu ada makhluk gaibnya lah, gitu. Karena kita mungkin orang awam juga atau ya mungkin nggak mengetahui ya. Jadi asal kencing atau gimana gitu ya kan. Jadi menurut saya sebelum kita misalkan kita memang udah nggak ada ya, seperti itu ya kita berdoa, ya Allah lindungi saya. Jadi insya Allah dengan kita sering berdoa Allah akan melindungi. Jadi mengingat intinya zikrullah, zikir. Terus juga kalau kita melewati tempat angker yang udah ketahuan angker misalkan, nah kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari gangguan hal-hal tersebut. Ya, banyak sih ya setelah dari misalkan kita saya dari pohon ya kan, dari pohon ternyata di pohon tersebut ada makhluk ganja, banyak ceritanya ya. Ya seharusnya sih kalau memang ibaratnya ya kan dia kan melihat ya, dia melihat seharusnya kan minggir, tapi enggak karena memang itu rumah dia kan gitu. Jadi akhirnya pas kita dari situ kepala kita pusing, apalah dan lain sebagainya. Ternyata kita ketempelan, kesambat, kesurupan ya kan. Atau juga bisa kita juga dari misalkan apa bisa kesurupan, kita juga dari lagi mungkin banyak pikiran, kita kosong ya. Akhirnya ada makhluk tertentu mungkin awalnya merasa kasihan ya kan, ingin menemani dan masuk ke dalam badan, tapi alhasil kita kesurupan. Bahkan ada juga yang dengan hal lainnya. Jadi sama aja sih seperti sihir, misalnya kan kesambat, kesurupan. Untuk tipsnya kita sering-seringlah mengamalkan dikit-dikit ya, yang kita ketahui, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita dikir. Yang pastinya kita juga harus berakhlak baik, akhlakul karimah, sehingga tidak menyinggung orang tersebut dia dengan perkataan lisan yang sangat
mengenakan ke hati ya, sehingga orang tersebut sudah melakukan hal tersebut. Jadi intinya akhlakul karimah kita baik, berlomba-lomba kita untuk kebaikan. Yang banyak sih kalau misalkan orang menanyakan tips sihir, yaitu tadi ya sering kita ngomongkan kalau mau tidur ya, untuk tips juga untuk perempuan ya, kalau misalkan yang saya sering temuin ya. Jadi kalau yang sering saya temuin kalau perempuan yang terkena sihir ya, ada orang ini pada saat lagi head ya. Jadi kalau lagi head dia usahakan ya, kan dia kan ibadah ya. Jadi, usahakan dalam hati ya, usahakan dalam hati, zikir dalam hati, zikir dalam hati, sama mau tidur juga baca doa ya. Insya Allah dijauhkan. Intinya ingat, kata orang itu sekarang udah zaman modern, udah zaman canggih, tapi pasti masih ada ya, saya masih nemu ya tersebut gitu kan. Bahkan yang udah sihir berpuluh-puluh tahun ya, alot gitu. Jadi harus bertahap, dan kita pun si pasien yang mau kita obatin harus bersabar ya. Jadi ada perbedaan di antara sihir yang kena, misalkan sihir itu baru seminggu atau 2 minggu, insya Allah cepat. Gimana kalau yang udah tahunan, berpuluh tahun ya, berpuluh-puluh tahun menyerang ya, harus bertahan, sabar gitu, harus bertahan. Terus kita lawan, jangan kita pasrah. Disebut pasrah itu kita ikhtiar gitu. Jadi kan dikir-dikir yang kita amalkan, insya Allah itu dengan sendirinya terkuras habis gitu. Jangan mengandalkan yang diobati juga. Kita sudah kasih resepnya ya kan. Setelah kita akan diruqyah oleh kita, maka si pasien yang sakit, jika memang sudah mulai sehat, kecuali belum mulai sehat, jika mulai sehat, rajin-rajinlah berzikir. Jadi misalkan dikasih kita amalan Al-Falaq, Qul Anas, Ayatul Kursi 7 kali, amalkan setiap hari, setiap pada sholat. Ya, sehingga yang sihir menyerang di badan kita selama bertahun-tahun itu terkuras dengan sendirinya. Jadi harus dibantu juga gitu, bantu, apalagi yang udah puluhan tahun. Mungkin kalau yang baru 3 minggu, 1 minggu, 3 hari, belum nyampe tahunan, insya Allah bisa diobati. Kalau yang udah berpuluh tahun bisa kita obati, tapi harus juga pasien tersebut mengamalkan gitu. Ya kalau misalkan dia diambil ya bisa juga, kita misalkan setiap hari kita ke sana, kita ruqyah lagi, kita ruqyah lagi, terus kita ruqyah. Tapi baiknya ya kan, kalau memang orang itu mau cepat hilang sihir daripada badannya hilang, ya amalkan yang kita kasih kan. Maka jangan udah pasrah aja, saya gimana gitu, bagaimana Allah aja ya kan. Tapi kan Allah menurunkan ya kan, misalkan Allah itu mengasih ayat-ayatnya untuk kita agar kita tidak terkena sihir, seperti falamma alqaula qala Musa ma jitum bi sihru innallaha sayyidul innallaha la yus'amalan musin wa yaqul haqqo bi kalimati walau karihal mujrimun. Itu diamalkan. Ya kalau nggak diamalkan atau diwirid ya aurat. Kita pun yang mengobati hal-hal terkena sihir itu nggak sembarang gitu. Lah kita punya kemampuan kok nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Kita juga lihat yang kita tangan, nggak sembarang kita langsung misalkan langsung kita obati, enggak. Kita lihat dulu lawan kita yang mempunyai sihir itu gitu. Karena itu memang menghantam kita gitu kan. Resiko buat si yang ngobati juga. Tapi kita yakin, kita punya Allah, yakin insya Allah
Allah melindungi kita. Tapi walaupun hal seperti itu kita juga pakai syarat juga. Jadi kalau ngobatin sihir itu bukan sembarang gitu. Kadang orang Pak punya kemampuan, punya kelebihan, kenapa kagak ngebantu Pak gitu kalau kena sihir. Ya iya, bukan hal seperti itu, kita lihat dulu lawannya. Gitu. Banyak yang kejadian setelah orang itu sembuh kita obatin, kita yang kena. Gitu. Jadi kita lihat dulu, setelah kita lihat kita minta sama Allah petunjuk apa yang harus dilakukan. Sihir tersebut agar hilang. Jadi ya intinya kita jangan pasrah, jangan putus asa, apalagi yang udah terkena sihir bertahun-tahun. Yang pertama perbanyak istighfar, kita sholawat, amalan-amalan lainnya yang kita amalkan. Terus itu insya Allah terbebas. Ya, apalagi misalkan katanya Pak saya sudah diruqyah, Pak saya sudah berbagai cara, kok belum hilang juga yang di badan. Bagaimana? Ya lakukan juga ruqyah mandiri, ruqyah sendiri, mengamalkan dengan diri sendiri. Ya ada kok, kita itu manusia ya, kita manusia lebih mulia. Dipunyakan akal, pikiran, lawan. Kita kalimat ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amalkan. Jika memang perlu, kalau memang misalkan kita kena sihir sudah sembuh, kenakan lagi sihir kena sembuh, lebih bagus ya pelajari agar kita bisa mengobati juga. Jadi kita nggak kena. Jadi kita itu dengan amalan-amalan itu bukan kita membalikkan, tapi memantapkan sihir tersebut sehingga tidak kena. Jadi sihir ya santet dan lain-lain berhubungan pada hal gaib. Kalau kita sering mengingat kepada Allah, berzikrullah dalam hati, tanpa misalkan kita agar kita pun mendapatkan ganjaran, kita pun mendapatkan pahala gitu kan. Ya maka zikrullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dalam hati, bersolawat dalam hati. Oh Pak, Pak juga aja Pak, saya susah Pak, saya kena penyakit mau baca sholawat aja kayaknya berat di lisan, dalam hati diamalkan. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi intinya dimanapun kita berada selalu mengingat kepada Allah agar kita terhindar daripada sihir-sihir tersebut. Ada juga orang yang bilang itu hanya sugesti, itu hanya energi, kita hanya sugesti kita. Kalau orang belum pernah terkena hal-hal gaib, dia maka nggak percaya gaib itu ada, terkena sihir gitu. Gimana orang? Tapi kalau orang tersebut sudah kena yang namanya kesurupan, kesambat, apalagi daripada kiriman, orang itu baru percaya bahwa ada hal seperti itu, bukan sugesti. Tapi kita yakin kita nggak akan kena kalau kita dekat dengan Sang Maha Pencipta. Zikrullah. Bentar ya. Jadi yang bilang tadi ya, ini kan udah secara di keterangan di surat Al-Falaq ya yang saya baca, artinya bahwa buhul itu dikatakan terbatas seperti jam malam ya, daripada pas mau masuk subuh. Makanya kalau misalkan kita mau tidur wajib kita berdoa, harus berdoa kepada Allah. Jadi memohon perlindungan intinya gitu. Jadi ya kalau misalnya seperti kesurupan, kesambat, bisa dari kita salah juga ya, kesalahan kita, dari kesalahan kita misalnya sembarangan dan sebagainya. Ya intinya untuk mencegah hal tersebut kita berangkat keluar dari rumah itu berdoa, insya Allah Allah jaga, mengingat kepada Allah yang menciptakannya intinya.
Kalau kita mengingat kepada Allah yang menciptakan, intinya insya Allah jin-jin tersebut tidak akan bisa mengganggu kita. Tapi awas, kita jangan ada pada kesombongan. Kita juga harus saling. Udah tahu misalkan di situ udah kelihatannya angker ya pohon ini, kayaknya masa bodoh saya bikin apaan yang begitu. Jangan gitu, jangan menantang gitu. Kita juga harus sama. Tapi kita rumah dia kita apalah nggak sopan, akhirnya terkenal. Akhirnya nggak mau lagi berbuat seperti itu. Kitanya sompral. Apalagi orang yang nggak percaya dengan kuasa gaib. Kalau jin itu mana jin selama ini saya nggak pernah melihat sompral atau sebagainya, itu pun atulah sendiri nantinya gitu. Jadi inti yang pertama, agar kita tidak terkena sihir ya, kesimpulannya sering kita mengingat kepada yang menciptakan. Jadi zikrullah, sering mengamalkan amal-amal untuk perlindungan. Yang kedua, setiap kita mau keluar rumah, kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya paling enggak, kita tuh ada tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Keluar dari rumah, insyaallah Allah jaga kita dimanapun kita berada. Jadi mengingat kepada penciptanya, sehingga makhluk-makhluk gaib yang di luar pun gak akan mengganggu kita. Wah, selama ini saya aman-aman aja kok. Misalkan ya kan, saya kencing di mana aman-aman aja. Saya sembarangan kencing aman-aman aja. Ya kalau udah kena baru berasa, ya kan. Jadi memang diciptakan kita harus percaya sama gaib, memang sudah ada di keterangan ya, adanya jin dan manusia. Kita juga harus sopan juga ya kan, harus sopan tepatnya kan. Udah ketahuan misalkan pohon itu angker atau hal-hal lain, udah dibilangin lah sama warga setempat, ini angker banget, alah yang begitu apa-apa, hanya karena tulah sendiri gimana. Kalau bisa mengobati diri sendiri ya, akhirnya kan kita mencari orang yang bisa, yang ahlinya. Jadi kesimpulannya, dari saya sendiri ya, sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya hanya Tuhan, saya manusia dengan dosa, hilaf, salah, akan terima sebesar-besarnya. Jadi kesimpulannya, sering kita ingat kepada Allah, sering ingat kepada yang menciptakan kita, mengamalkan amalan-amalan pada sholat fardu, amalan perlindungan. Kedua, setiap kita mau berangkat keluar rumah, sering mengingat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu intinya di situ. Insya Allah Allah jaga kita, dijauhkan daripada hal tersebut. Ya, yang saya sampaikan semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.